Asal mula anjuran menjaga diri dari meminta-minta. Kisah ini menceritakan tentang Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu yang sering meminta sesuatu kepada Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah mengatakan kepada Hakim tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, yang memiliki makna untuk menjaga diri dari sifat meminta-minta. Setelah perang Hunain selesai, Hakim mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk meminta harta rampasan perang. Wahai Rasulullah, bolehkah saya meminta 100 unta dari harta rampasan perang? Iya Hakim, ambillah. Beberapa hari kemudian, Hakim mendatangi kediaman Rasulullah dan meminta hal yang sama. Wahai Rasulullah, bolehkah saya meminta unta lagi? Ambillah untukmu Hakim. Terima kasih wahai Rasulullah. Hakim merasa senang sebab Rasulullah selalu memberi apa yang dia minta. Di kesempatan berikutnya, Hakim kembali menemui Rasulullah untuk ketiga kalinya dan meminta hal yang sama. Wahai Rasulullah, boleh kali ini saya meminta lagi? Iya, ambillah. Kemudian Rasulullah SAW menasehati Hakim untuk menjaga diri dari perbuatan meminta-minta. Wahai Hakim, sesungguhnya harta itu hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mencarinya untuk kedermawanan dirinya, maka harta itu akan memberkahinya. Namun barang siapa yang mencarinya untuk keserakahan, maka harta itu tidak akan memberkahinya. Seperti orang yang makan namun tidak kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Setelah mendengar nasihat Nabi Muhammad SAW, Hakim pun merasa tidak enak hati karena sering meminta kepada Rasulullah. Hakim kemudian hanya mengambil 100 unta yang pertama. Wahai Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak akan menerima dan mengambil sesuatu pun setelah pemberian engkau hingga aku meninggalkan dunia ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar pernah memanggil Hakim untuk diberikan sesuatu agar dia datang dan menerima pemberiannya. Namun Hakim tidak memenuhinya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu juga pernah memanggil Hakim untuk memberikan harta fa'i, tapi Hakim tidak menerimanya. Harta fa'i adalah harta yang didapat dari musuh tanpa peperangan. Wahai Hakim, ini kuberikan harta fa'i kepadamu. Tidak wahai Umar, terima kasih. Aku bersaksi kepada kalian, wahai kaum muslimin, tentang Hakim bin Hizam. Sungguh aku ingin memberikan kepadanya haknya yang telah Allah berikan kepadanya melalui harta fa'i ini. Namun ia tidak mau menerimanya. Sungguh Hakim tidak mau menerima suatu apapun dari seorang pun setelah pemberian dari Rasulullah SAW hingga dia wafat. Hakim memenuhi janjinya untuk menjadi orang yang lebih baik sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain itu lebih baik daripada meminta-minta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dari kisah Hakim tadi kita dapat memaknai bahwa meminta-minta untuk hal yang tidak mendesak atau tanpa ada keperluan yang mendasar itu tidak dianjurkan. Apalagi meminta-minta untuk memenuhi hawa nafsu semata. Sebab sikap serakah jika dituruti tidak akan ada habisnya dan perbuatan tersebut dapat mendatangkan murka Allah. Demikianlah kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang anjuran menjaga diri dari meminta-minta. Hikmah yang bisa diambil diantaranya, pertama, hendaknya kita tidak menjadi orang yang serakah. Kedua, hendaknya kita berusaha menjaga diri dari sikap meminta-minta jika tidak ada hal yang sangat penting dan mendasar. Ketiga, dianjurkan untuk lebih baik memberi atau bersedekah karena harta yang disedekahkan akan membawa keberkahan. Wallahu a'lam bishawab.
Adab bertamu, mengucap salam 3 kali saja. Bertamu adalah salah satu cara untuk menjalin silaturahim dan mempererat tali persaudaraan. Islam telah mengatur adab dalam bertamu. Salah satunya adalah meminta izin untuk masuk rumah, yakni saat mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Bagaimana adab ketika kita mengucapkan salam dan bertamu? Mari kita simak kisah berikut. Pada waktu itu, Abu Musa al-Asy'ari hendak bertamu ke rumah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika sampai di depan rumah Umar, Abu Musa mengucapkan, "Assalamualaikum." Abu Musa menunggu jawaban dari dalam rumah Umar, namun tidak ada jawaban. Lalu Abu Musa mengucapkan salam kembali. "Assalamualaikum." Setelah menunggu, Abu Musa tidak mendapat balasan salam. Abu Musa mengucapkan salam untuk yang ketiga kalinya. "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban. Akhirnya Abu Musa memutuskan untuk beranjak pulang. Ketika Abu Musa telah berbalik arah, tiba-tiba Umar berdiri membukakan pintu. Waalaikumsalam, wahai Abu Musa. Apa yang membuatmu hendak kembali pulang? Seketika Abu Musa menoleh dan menghampiri Umar bin Khattab. "Maaf wahai Umar, saya tadi sudah meminta izin 3 kali dengan mengucap salam, namun tidak ada jawaban, maka saya pulang. Sebab Rasulullah pernah bersabda, jika salah seorang di antara kalian sudah 3 kali minta izin, tetapi belum juga diizinkan, maka pulanglah." Mendengar pernyataan Abu Musa, Umar tidak langsung percaya dan menerima begitu saja apa yang disampaikan Abu Musa. Umar tercengang karena merasa belum pernah mendengar secara langsung sabda Rasulullah tersebut. Demi Allah, sungguh engkau harus memberiku satu bukti yang jelas, wahai Abu Musa. "Baiklah wahai Umar." Di sebuah majelis kaum Ansor, ada Abu Sa'id al-Khudri dan para sahabat. Abu Musa datang menghampiri majelis tersebut dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ada apa, wahai Abu Musa?" "Tadi saya hendak bertamu ke rumah Umar bin Khattab. 3 kali saya mengucapkan salam di depan pintu rumahnya, tapi tidak ada jawaban." "Apa yang mencegahmu sehingga engkau tidak masuk, wahai Abu Musa?" "Bagaimana saya masuk? Padahal Rasulullah telah bersabda, jika salah seorang di antara kalian sudah 3 kali minta izin, tetapi belum juga diizinkan, maka pulanglah." Umar meminta saya sebuah bukti bahwa Rasulullah pernah menyampaikan anjuran tersebut. Apakah di antara kalian ada yang pernah mendengar sabda Rasulullah tersebut? Berdirilah salah seorang sahabat bernama Ubay bin Ka'ab yang waktu itu paling muda di antara para sahabat yang sedang berkumpul. Iya, saya pernah mendengar juga sabda Rasulullah tersebut. Lalu Abu Musa dan Ubay bin Ka'ab menghadap Umar bin Khattab untuk menyampaikan kebenaran sabda Rasulullah bahwa siapa saja yang bertamu ke rumah seseorang ketika telah 3 kali meminta izin dengan mengucap salam namun tidak ada balasan, dianjurkan untuk pulang saja. Setelah mendengar penjelasan dari Abu Musa dan Ubay bin Ka'ab, Umar berkata kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, sebenarnya saya tidak meragukanmu. Hanya saja saya khawatir jika manusia membuat kebohongan tentang Rasulullah SAW." Akhirnya Umar bin Khattab barulah bersedia menerima riwayat hadis dari Abu Musa al-Asy'ari setelah sahabat lainnya, yakni Ubay bin Ka'ab, menyatakan telah mendengar pula hadis Nabi SAW yang telah dikemukakan oleh Abu Musa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'." Artinya, jika salah seorang kalian sudah 3 kali minta izin tapi belum juga diizinkan, maka pulanglah. Selain mengucap salam, kita juga dapat mengetuk pintu atau memencet bel.
Di zaman Rasulullah, para sahabat mengetuk pintu dengan kuku-kuku jika bertamu. Jadi, ketika bertamu, mengetuk pintu dengan pelan dan mengucap salam sebelum masuk. Demikianlah kisah yang melatar belakangi turunnya hadis tentang meminta izin masuk rumah dalam bertamu. Hikmah yang bisa diambil diantaranya: pertama, dalam bertamu, hendaknya izin terlebih dahulu dengan mengetuk pintu secara perlahan dan mengucapkan salam sebelum masuk. Kedua, jika 3 kali kita mengucapkan salam tapi tidak ada balasan, maka sebaiknya pulang. Ketiga, hendaknya ketika mendapat berita atau informasi penting, diperlukan kehati-hatian dalam menelaah informasi tersebut dengan melakukan pengecekan, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Wallahu a'lam bishawab. Kemarahan Aisyah terhadap salam keburukan orang Yahudi. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum wahai Rasulullah. Waalaikum. Aisyah merasa marah mendengar ucapan orang Yahudi tadi kepada Rasulullah. Sebab yang mereka ucapkan adalah pelesetan dari ucapan salam dan maknanya adalah mendoakan kecelakaan, kebinasaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah pun menjawab salam orang Yahudi tadi. Waalaikumsalam walaknah. Arti dari balasan salam yang diucapkan Aisyah kepada orang Yahudi tadi adalah dan atasmu kecelakaan dan kutukan. Mendengar hal itu, Rasulullah lalu menegur Aisyah. Tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Lemah Lembut. Allah mencintai sikap lemah lembut dalam segala urusan. Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka ucapkan kepada engkau? Saya telah menjawab salam mereka. Doaku atas diri mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan doa mereka atas diriku tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan saya wahai Rasulullah. Orang Yahudi tadi mengucapkan salam keburukan kepada Rasulullah. Assalamualaikum, yang artinya semoga kebinasaan, kecelakaan atau kematian atas dirimu. Lalu Rasulullah menjawab salam mereka dengan mengucapkan waalaikum, yang artinya dan semoga atas diri kalian. Rasulullah tidak marah ataupun mencela orang Yahudi tadi. Beliau bersikap lemah lembut menjawab salam mereka, sebab Allah mencintai perilaku lemah lembut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai berlaku lemah lembut dalam segala urusan. Kisah tadi menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai perilaku lemah lembut, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Rasulullah juga tidak mencela orang lain, entah itu terhadap orang kafir, apalagi saudara seiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk bersikap lemah lembut dan menghindari bersikap kasar dalam berbagai situasi dan kondisi. Membalas keburukan dengan keburukan merupakan sifat tercela dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku lemah lembut melahirkan hubungan yang damai terhadap sesama. Demikian kisah yang melatar belakangi asal turunnya hadis tentang kelembutan dalam segala urusan. Hikmah yang bisa diambil diantaranya: pertama, hendaknya bersikap lemah lembut baik dalam ucapan maupun perbuatan. Kedua, hendaknya menghindari bersikap kasar dalam berbagai situasi dan kondisi. Ketiga, bahwa tidak selalu keburukan harus dibalas dengan keburukan. Kita tetap berusaha berlaku baik dan bijak, meskipun terhadap orang yang berlaku buruk sekalipun terhadap kita. Wallahu a'lam bishawab.